Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Afrilia Putri dengan NIM 2410201009 dari kelas 4A Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Evaluasi Pendidikan Islam. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Jamin SAG SIP MAG dan Bapak Muhammad Agil Munawar SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu evaluasi. Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata evaluation yang berarti penilaian. Jadi, evaluasi adalah proses untuk menilai atau melihat kualitas dari suatu hal secara sistematis. Dalam dunia pendidikan, evaluasi digunakan untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar. Dengan adanya evaluasi, guru dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Selain itu, evaluasi juga menjadi bahan perbaikan agar proses pembelajaran berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi, evaluasi bukan hanya sekedar memberikan nilai kepada siswa, tetapi juga melihat perkembangan, kemampuan, dan proses belajar peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya, dalam pendidikan Islam, evaluasi memiliki makna yang lebih luas. Evaluasi pendidikan Islam adalah kegiatan menilai keberhasilan proses pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Artinya, yang dinilai bukan hanya pengetahuan atau nilai akademik saja, tetapi juga sikap, akhlak, perilaku, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi pendidikan Islam. Tujuan evaluasi pendidikan Islam yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Dengan evaluasi, guru dapat melihat apakah siswa benar-benar memahami pelajaran atau masih mengalami kesulitan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran serta melihat perubahan sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, dalam pendidikan Islam yang dinilai itu bukan hanya kemampuan akademik, tapi juga akhlak dan perilaku sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan peserta didik sehingga bisa menjadi bahan perbaikan pembelajaran ke depannya. Evaluasi juga memiliki manfaat, baik bagi guru maupun bagi siswa. Bagi guru, evaluasi dapat membantu memperbaiki metode mengajar dan meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Dari hasil evaluasi, guru dapat mengetahui cara mengajar yang sudah baik maupun yang masih perlu untuk diperbaiki. Sedangkan bagi siswa, evaluasi membantu meningkatkan hasil belajar dan memahami kelemahan yang masih dimiliki, sehingga siswa dapat belajar lebih baik lagi. Selanjutnya itu adalah fungsi evaluasi pendidikan Islam. Fungsi pertama yaitu fungsi diagnostik. Untuk mengetahui kelemahan atau kesulitan belajar siswa agar guru dapat memberikan solusi yang tepat. Fungsi yang kedua itu yaitu fungsi penempatan. Fungsi ini dapat membantu menentukan posisi belajar siswa sesuai kemampuan dan potensinya, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi seleksi. Nah, fungsi ini digunakan untuk menentukan kelulusan serta mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai secara keseluruhan. Dalam pendidikan Islam, evaluasi juga memiliki dasar atau sistem yang bersumber dari Al-Quran.
Pada Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8 dijelaskan bahwa siapa yang melakukan kebaikan maupun keburukan sebesar apapun akan mendapatkan balasannya. Dari ayat ini kita memahami bahwa setiap perbuatan pasti ada penilaiannya. Kemudian Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menilai ketakwaan hati, bukan hanya penampilan luar. Jadi, evaluasi dalam Islam tidak hanya melihat hasil luar saja, tetapi juga keikhlasan dan niat seseorang. Lalu pada Quran Surah Al-Maidah ayat 8 dijelaskan bahwa penilaian harus dilakukan secara adil dan objektif, tidak dipengaruhi rasa benci ataupun kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah prinsip evaluasi. Prinsip yang pertama yaitu kontinuitas. Artinya, evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Prinsip yang kedua yaitu komprehensif. Maksudnya, evaluasi harus menilai seluruh aspek, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, agar hasil penilaian lebih menyeluruh. Prinsip yang ketiga itu adalah objektif. Penilaian harus dilakukan secara jujur, adil, dan tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Selain prinsip, evaluasi yang baik juga memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama itu adalah sah atau valid. Artinya, alat evaluasi harus sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin diukur. Syarat yang kedua itu yaitu reliable, yaitu hasil penilaian dapat dipercaya dan konsisten. Dan syarat yang ketiga adalah efisien. Artinya, evaluasi mudah dilaksanakan serta tidak menyulitkan dalam hal waktu maupun biaya. Selanjutnya ada jenis evaluasi dalam pendidikan Islam. Jenis evaluasi dalam pendidikan Islam terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik agar proses belajar menjadi lebih baik. Misalnya, guru memberikan tugas atau kuis setelah selesai menjelaskan materi. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan di akhir pembelajaran, seperti ujian semester atau ujian akhir. Tujuannya untuk mengukur pencapaian siswa secara keseluruhan terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sehingga guru dapat menentukan posisi belajar yang sesuai. Dan yang terakhir ada evaluasi diagnostik, bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa agar guru dapat memberikan bantuan atau solusi yang tepat. Selanjutnya adalah teknik evaluasi. Teknik evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Pada teknik tes, bentuk penilaiannya dapat berupa pilihan ganda, karangan atau esai, benar salah, dan isian singkat. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan pengetahuan peserta didik. Sedangkan teknik non-tes digunakan untuk menilai sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik. Bentuknya bisa berupa observasi, wawancara, angket, dan penilaian sikap. Dalam pendidikan Islam, teknik non-tes sangat penting karena akhlak dan perilaku juga menjadi bagian utama yang harus dinilai. Selanjutnya adalah prosedur evaluasi. Tahap pertama yaitu menyusun rencana evaluasi. Pada tahap ini, guru menentukan tujuan, sasaran, teknik, dan instrumen evaluasi yang akan digunakan. Tahap yang kedua adalah mengumpulkan data. Data diperoleh melalui berbagai teknik evaluasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Tahap yang ketiga yaitu memverifikasi data. Data yang telah dikumpulkan harus diperiksa kembali untuk memastikan keakuratan dan kevalidannya. Tahap yang keempat adalah mengolah dan menganalisis data. Pada tahap ini, data diberikan makna agar hasil evaluasi dapat dipahami dengan baik. Tahap yang kelima yaitu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Guru menafsirkan hasil evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Dan tahap yang terakhir adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Hasil evaluasi digunakan untuk
untuk mengambil keputusan atau memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih baik di masa depan. Sebagai kesimpulan, evaluasi pendidikan Islam adalah proses penilaian terhadap keberhasilan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Evaluasi tidak hanya menilai aspek pengetahuan atau kognitif, tetapi juga aspek sikap, akhlak, dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan berkelanjutan agar hasilnya benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya evaluasi, diharapkan pendidikan Islam dapat menciptakan peserta didik yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.